Baik, hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan. Adalah how to survive in uncomfortable season. Gimana sih saya bisa survive, Pak? Dalam musim yang lagi gak nyaman buat saya. Lagi gak enak banget musim ini buat saya, Pak. Oke. Saudara melangkah dalam ketidaknyamanan menuju musim yang baru. Mari kita lihat kembali Mazmur 27 ayat 14. Saya ingin mendorong saudara, encourage saudara, bahwa pengharapan di dalam Tuhan tetap ada. Mazmur 27 ayat 14 berkata, berharaplah kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Yuk baca sama-sama yuk supaya kita kuat ya. 3, 2, 1. Berharaplah kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini Gembala Pembina terus menekankan, menanti the year of harvest. Gak ada orang langsung nanam hari ini besok nuai. Pohon toge juga saudara ya, sekecil-kecilnya pohon toge tetap perlu waktu dari ditanam sampai menuai. Semakin besar tuaian kita, pasti durasinya semakin lama. Semakin mahal sebuah batang pohon, jati misalkan, membutuhkan waktu yang lebih panjang dari cuman pohon-pohon lain yang harganya lebih murah. Semakin tinggi value-nya, tentu proses penanamannya akan semakin panjang. Ada amin? Nah, saudara, mungkin beberapa di antara kita bertanya, mengapa saya harus ada di sini? Apa Tuhan benar-benar tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupku? Karena musimku kok betul-betul gak nyaman. Ikut Tuhan kok rasanya semakin banyak goncangan. Apapun itu. Saudara, saya mau kasih sebuah kalimat penguatan buat kita semua. Tuhan bekerja melalui ketidaknyamanan Anda untuk membawa Anda ke rencananya yang lebih besar. Amin. Ketidaknyamanan diizinkan Tuhan ada buat apa? Membawa kita melangkah ke rencana yang lebih besar. Itu tujuan Tuhan, gak ada yang lain. Saudara, kita lihat ya, ada beberapa poin. Ada beberapa poin yang memang saya jabarkan lebih luas di ibadah pertama. Nanti saudara bisa ikutin kalau mau dapat versi lengkapnya. Ke YouTube kita di Everyone Connected. Saudara nanti nonton yang ibadah jam pertama. Karena saya bahas banyak di poin awal. Di ibadah kedua saya akan banyak bahas justru di poin ketiga dan keempat. Tapi kita akan lihat, poin pertama kita mau belajar ketidaknyamanan kenapa diizinkan Tuhan ada dalam musim hidup kita. Yang pertama, karena Tuhan mau membentuk kita. Boleh dengan saya katakan membentuk saya. Belum semua. Boleh dengan saya katakan membentuk saya. Ya. Tuhan mau membentuk setiap kita. Makanya Tuhan izinkan ketidaknyamanan terjadi. Coba kita lihat Kejadian 12 ayat yang pertama. Lalu Tuhan berfirman kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Akan kutunjukkan. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan belum? Belum. Dan jangan saudara pikir seperti zaman sekarang. Kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita buka Google Map, kita lihat macet nggak? Segala sesuatu kayak lebih pasti kalau sekarang. Kenapa? Karena sudah ada teknologi. Zaman dulu waktu Tuhan bilang, Abram, kamu harus keluar dari rumah bapamu. Saudara, di rumah bapa, dalam rumah bapa, di rumah orang tua itu pasti jauh lebih nyaman. Karena semua tersedia. Amin. Keluarga-keluarga muda yang baru kontrak, yang baru punya rumah. Berasa ya? Oh ternyata bayar listrik lumayan ya. Oh ternyata bayar air tuh, air dibayar ya. Sekalipun air dari tanah ya, tapi kita bayar, begitu kan? Baru tahu kan? Apalagi banyak hal yang tadinya kita nggak ada pengeluaran, setelah tinggal sendiri kita tahu ada banyak pengeluaran. Dari rumah bapaknya yang nyaman, Tuhan bawa Abram keluar. Kemana? Kemana? Gak tahu jawabannya, saudara. Gak tahu. Saudara, ada nggak di sini mau ikut saya? Kalau saya bilang gini, yuk ikut saya yuk. Pergi jam 3 nanti. Kemana Pak? Gak tahu. Ada yang mau ikut saya gak? Gimana nantilah, kita jalan aja dulu yang penting. Nyampe di mana tinggal nyampe di mana. Gak bisa Pak. Kita tuh harus tahu tujuan. Tapi Abram
dibawa sama Tuhan keluar ke tempat yang dia tidak tahu. Kenapa saya bilang Abram dibentuk dari proses ketidaknyamanan waktu masuk dalam hidup dia. Saudara, kalau kita perhatikan perubahan, kita baca secara total Alkitab, kita akan menemukan ada beberapa perubahan drastis terjadi dalam kehidupan Abram. Yang pertama, Abram tadinya hidup dalam ketidakpastian, tetapi akhir hidupnya dia menjadi pribadi yang begitu pasti kepada Tuhannya. Makanya disebut dengan Bapa orang beriman. Dari Abram dirubah menjadi namanya Abraham. Oke? Yang kedua, apa yang kita temukan? Dari mengandalkan diri sendiri, dia dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Tahu dari mana? Berkali-kali dia berusaha untuk menolong Tuhan. Waktu Tuhan berkata, aku akan memberikan keturunan kepadamu sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. Apa yang dia lakukan? Dia ambil gundik dari istrinya. Dia hamilin. Kenapa? Supaya punya keturunan. Dia berusaha menolong Tuhan dengan kekuatannya. Tetapi kita tahu akhir cerita, waktu dia harus mempersembahkan Ishak, dia tidak berusaha menolong Tuhan, tetapi dia menyerahkan semua sama Tuhan. Lihat, bentuk karakternya berubah. Dalam ketidaknyamanan yang terjadi dalam kehidupan Abram, Tuhan mulai mengasah karakternya, membentuk karakternya. Dari dia orang yang penuh dengan ketakutan, buktinya apa? Sering berbohong. Kata siapa Abram sering berbohong? Coba baca. Waktu dia didatengin Abimelek, raja, dia tanya, ini yang perempuan cantik sama kamu siapa? Saudara, padahal istri. Bohong kan? Takut, kenapa? Takut nanti gue diapa-apain kalau gue bilang ini istri gue, cantik. Nanti gue istri diambil, habislah gue. Dari orang yang penuh dengan ketakutan. Tapi kita lihat akhir hidupnya. Dia dengan sedikit pasukan di rumahnya. Dia bawa, dia serang Sodom Gomora. Ya, betul? Dia rebut harta bendanya. Karena raja siapa dulu? Kedorlaomer. Dia rebut kembali. Dia ambil lagi keponakannya si Lot. Dari orang yang tukang bohong bisa menjadi orang yang pemberani. Bentuk terjadi. Seringkali Tuhan izinkan ketidaknyamanan datang untuk membentuk kehidupan kita. Yang kedua, saudara. Kenapa Tuhan izinkan ketidaknyamanan menjadi musim dalam kehidupan kita? Karena Tuhan sedang mengasah ketajaman iman kita. Tuhan sedang mengasah ketajaman iman kita. Saudara, di musim yang baru ini, kita membutuhkan keberanian untuk melangkah di dalam iman. Saudara, Ibrani 11 ayat 8 bilang begini. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk pergi ke negeri yang akan diterimanya. Belum diterimanya. Menjadi milik pusaka. Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bayangin saudara, keluar rumah, mau kemana pagi-pagi, gak tahu. Pokoknya Tuhan suruh pergi. Dan saudara, bayangkan ini. Kalau sekarang kita bingung, kita bisa telepon pendeta. Halo? Iyalah, kalau bingung pasti telepon pendeta. Betul kan? Sudah tidak ada yellow pages. Kalau dulu zaman saya ada yellow pages. Zaman sekarang kan udah gak ada. Semuanya diganti sama digital. Tapi biasanya kalau orang bingung yang ditelepon pendeta. Kemarin kita baru sidang majelis daerah, para pendeta ya, ratusan hamba Tuhan kumpul. Jadi sebetulnya menurut survei, tiga pekerjaan yang paling mendatangkan stres terberat dalam kehidupan. Tahu saudara apa aja? Yang ketiga dulu ya. Yang ketiga adalah guru SD. Kenapa? Karena guru SD itu adalah guru yang paling sulit. Ngajarin anak dari nggak bisa nulis sampai bisa nulis. Tetapi setelah anak bisa nulis, dia harus ngajar lagi anak yang nggak bisa nulis gitu kan. Makanya dia jadi guru SD terus. Karena guru kan nggak ikut naik kelas. Guru kelas 1 akan terus jadi guru kelas 1 kan. Paling naik kelas 2, nggak ikut. Guru kelas 1, muridnya naik kelas 2, muridnya naik kelas 3, enggak. Jadi katanya paling stres yang ketiga di dunia itu guru SD, saudara gitu ya. Yang kedua tahu saudara apa? Yang paling stres, pekerjaan paling stres di dunia. Ada yang bisa tebak? Apa? Ada? Apa? Presiden? Bukan. Dokter. Dokter katanya pekerjaan paling stres ini survei ya. Yang kedua. Karena harus nyembuhin orang, stres gitu ya.
Penyakit orang macem-macem, dia pikirin gimana ini sembuhnya, gimana dikasih obat salah, ini malah encok. Wah, dokter kata yang kedua. Nah yang pertama, saudara kira-kira apa yang paling stres? Hah? Tahu pekerjaan pertama paling stres? Hah? Pendeta. Kenapa? Karena ngurusin orang dari lahir sampai meninggal. Urusan dunia akhirat sampai dunia. Dari nggak punya kerjaan sampai gimana masuk sorga, itu semua diurus sama pendeta. Makanya pendeta tuh kebanyakan harus jadi profesor. Harus tahu semua begitu katanya ya. Ini bukan curhatan saya, ini kata survei kemarin saudara ya. Tapi betul saudara ya. Banyak kali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak stres yang terjadi. Banyak masalah yang terjadi. Tetapi ternyata Tuhan sedang mengasah ketajaman iman kita. Saudara, kata taat dalam bahasa Yunani biasanya dicatat dalam kata pistis. Sama kata iman itu sama. Tapi kali ini di Ibrani pasal 11, kata taat dicatat dengan kata hupakau. Apa arti dari hupakau? Hupakau artinya adalah waktu aku mendengar, aku mendengarkan sungguh-sungguh dan aku langsung mempraktekkan. Itu hupakau. Ada sebuah tindakan ketaatan waktu aku mendengar firman Tuhan. Saudara, saya tidak tahu. Mungkin ada di antara kita yang sudah didorong Tuhan untuk melakukan satu hal. Dan waktu engkau mendengar hal itu, mungkin itu lewat firman Tuhan, mungkin itu engkau mendengar langsung, mungkin lewat suara suamimu, istrimu, apapun Tuhan bisa pakai cara. Tetapi waktu dorongan itu datang, engkau melihat keadaan. Ternyata keadaannya sulit. Lalu engkau mengurungkan niat untuk tidak melakukannya. Nah, engkau tidak hupakau. Engkau cuma mendengar, tetapi tidak mengerjakan. Sedangkan kata taat di sana, artinya adalah waktu kita mendengar, kita yakin itu suara Tuhan, langsung gak pakai mikir, pokoknya kita kerjakan. Dalam perjalanan hidup saya, seringkali langkah pertama itu menentukan pintu dibuka atau tidak. Bukan nunggu pintu dibuka, baru saya melangkah pertama. Langkah pertama saya menentukan pintu dibuka atau tidak. Saya berdoa, saudara yang sudah didorong untuk melakukan sesuatu yang mungkin buat saudara gak masuk akal. Saudara mulai melangkah dan saudara akan lihat pintu demi pintu akan dibuka. Karena Tuhan sedang mengasah ketajaman iman kita. Saudara, saya teruskan ke poin ketiga dan poin keempat saya akan banyak memberikan titik berat di sini. Yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan ada musim yang gak nyaman terjadi dalam kehidupan kita? Karena ketidaknyamanan adalah pintu menuju pekerjaan Tuhan yang besar. Amin. Siapa yang mau mendapatkan pekerjaan Tuhan yang besar? Siapa yang mau mengalami berkat Tuhan yang besar? Semua pengen. Tetapi pertanyaannya, siap gak masuk dalam pintu pekerjaan Tuhan yang besar itu? Coba kita lihat. Yesaya 43 ayat 19. Ini ayat luar biasa. Yesaya 43 ayat 19. Sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara tolong garis bawahi kata yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan. Saudara perhatikan kata jalan. Di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, kata sesuatu yang baru dalam bahasa Ibraninya itu artinya adalah sesuatu yang segar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara mungkin tidak pengalaman dalam bisnis kuliner, tiba-tiba Tuhan bawa untuk masuk bisnis kuliner. Maka dari itu saudara perlu sesuatu yang baru, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pengalaman sebelumnya. Engkau membutuhkan hikmat Tuhan. Dan itu Tuhan akan berikan. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Boleh dengan saya katakan sesuatu yang baru. Untuk saya. Sesuatu yang baru. Untuk saya. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Makanya kalau lagi dibawa sama Tuhan ke tempat yang gak nyaman. Yang saudara gak biasa. Pekerjaan yang baru, lingkungan yang baru. Saudara jangan takut. Saudara jangan bersungut-sungut. That's fine, it's okay. Kenapa? Karena memang Tuhan mau bikin yang segar, yang baru, yang belum pernah kau alami. Itu Tuhan mau lakukan dalam kehidupan setiap kita. Ada amin? Dan kata jalan, ya, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Kata jalan,
menggunakan kata bahasa Ibrani derek, yang artinya apa? Jalan, saudara dengar ini baik-baik. Jalan yang dengan sengaja dibuat oleh Tuhan dan bukan kebetulan. Saya ulang. Jalan itu sengaja dibuat, bukan kebetulan. Saudara, satu kali saya mau saksiin tentang teman saya, saudara ya. Seorang hamba Tuhan, teman saya, dia kerja sebagai seorang full time di sebuah gereja. Dia setelah capek kerja sampai jam 5 sore, dia pulang ke rumah dalam keadaan hujan. Dan dia naik roda 2, kendaraan roda 2, motor. Jadi dia pakai jas hujan, dia ganti sepatunya pakai sendal jepit. Karena hujan besar gitu ya. Dan rumahnya daerah cenderung sedikit banjir begitu. Dia pulang, sampai ke rumah. Dalam keadaan capek, pengennya kan biasa kalau udah suami kerja, capek, pulang ke rumah, udah siapin makanan gitu ya, istri ya. Wah, kita tinggal menikmati, begitu pengennya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di rumah begitu ketemu istrinya bilang begini, Pak, Pih, tolongin yuk, anterin. Kemana? Ke pasar baru. Ngapain? Itu anak kita yang cewek, seragamnya belum kering. Besok gak tahu mau pakai seragam apa. Harus beli ke pasar baru. Mami udah tahu tokonya? Tahu, udah inget Mami. Tokonya di situ. Dalam keadaan lelah, ya demi istri, betul gak saudara ya? Daripada terjadi perang dunia, jalan juga kan akhirnya kan? Akhirnya dia ganti pakai kaos, saudara ya, pakai celana pendek, dia pakai sendal, dia pakai jas hujan bersama dengan istrinya naik motor, saudara, ke pasar baru. Sampai di pasar baru, dia keliling lantai 1, tokonya nggak ketemu. Naik lantai 2, kata istrinya, oh lantai 2 Pi, naik lantai 2. Nggak ketemu juga tokonya, toko seragam. Terus dia bilang lagi si istrinya, lantai 3 kali Pi. Ah yang bener, Mami inget nggak? Rasanya di sini, tapi kok berubah? Kan nggak mungkin toko berubah, saudara ya. Biasalah, namanya ibu-ibu kadang suka lupa kan. Jadi akhirnya dia naik sampai keliling-keliling, singkat cerita nggak ketemu. Bingung, ngobek-ngobek. Akhirnya dia bingung sendiri. Mami teh gimana sih? Ingat nggak tokonya di mana? Ingat dah rasanya di sini, tapi nggak ada tokonya. Nah singkat cerita saudara, waktu dia ngobek-ngobek begitu, dia ketemu satu jemaat. Jemaat itu bilang begini, Pak Pendeta. Nah dia lihat, ada jemaat, celana pendek, pakai kaos, dia bilang kan. Waduh, ya gimana Pak? Aduh Bapak nih bener-bener, saya tuh berdoa Pak. Berdoa kenapa? Saya berdoa, Tuhan tolong, saya butuh pendeta buat doakan toko saya. Saya minta hari ini juga, toko saya harus didoakan sama pendeta. Dan pendeta pertama yang saya temui di pasar baru, dialah yang ditunjuk Tuhan untuk mendoakan toko saya. Saudara, ujung-ujungnya itu seragam gak jadi dibeli. Karena gak ketemu tokonya. Tapi Tuhan sengaja membuat keadaan itu. Karena Tuhan harus mempertemukan pendeta ini dengan jemaat yang lagi membutuhkannya. Akhirnya dia dengan celana pendek, kaos, gak apa-apa kayak begini, gak apa-apa, tolong doakan. Didoakan toko baru, ada 2 toko. Saudara, dalam kehidupan seringkali kita berpikir ada satu hal disebut dengan kebetulan. Padahal bukan kebetulan. Tuhan dengan sengaja mempertemukan kita dengan seseorang. Karena Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Tuhan dengan sengaja membawa ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau mempertemukan kita kepada sesuatu yang lebih besar. Saudara bisa ikuti saya? Yes. Jadi kalau saudara sekarang lagi ngalami yang namanya ketidaknyamanan, tempat yang gak nyaman, please, saudara harus mengerti ini. Yesaya 43:19 berkata, Aku dengan sengaja membuat jalan di padang gurun, bahkan kalau perlu aku buat sungai di padang belantara, supaya anak-anakku bisa hidup dalam kecukupan. Saudara, hari ini mungkin kau ada dalam situasi yang sangat-sangat tidak nyaman. Tapi percaya, endingnya, Dia sebagai Bapa yang baik, Dia akan memberikan segala sesuatu menjadi baik, tepat pada waktunya. Ada amin? Boleh senyumin kanan kiri, jangan terlalu tegang saudara. Senyumin kanan kiri, katakan, Tuhan sengaja bikin jalan buat saya. Amin. Pertanyaan udah pada masuk saudara ya. Oke, nanti saya jawab. Ya, kita teruskan. Dan yang keempat, yang terakhir.
Kenapa Tuhan izinkan ketidaknyamanan, musim ketidaknyamanan terjadi dalam kehidupan kita? Karena saudara, Tuhan mau membawa pintu terobosan buat kita. Karena waktu ketaatan kita diasah, itu akan membuka pintu terobosan. Roma 8:28 bilang begini, dan kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Boleh dengan saya katakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Saudara, kata turut bekerja dalam bahasa Yunani sinergeo itu artinya work together. Ini penting, saudara. Work together. Saudara tahu arti work together? Artinya adalah ada bagian Anda, ada bagian saya. Itu baru namanya kerjasama. Tapi kalau semua saya ngerjain, itu bukan kerjasama. Kalau semuanya Anda yang mengerjakan, juga bukan kerjasama. Kerjasama artinya adalah ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kita lakukan bagian kita sebaik mungkin, dan Tuhan pasti akan lakukan bagian Tuhan sebaik mungkin untuk hidup kita. Amin. Bekerja sama dengan Tuhan, maka apa? Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Saudara, saya tutup dengan sebuah kesimpulan, karena 10 menit terakhir saya mau pakai untuk Q&A. Jadi saudara mulai, silakan tulis pertanyaan-pertanyaan saudara terkait dengan khotbah ini, dan saya akan mulai menjawab saudara. Saya tutup dengan kesimpulan 3 saja. Yang pertama, musim yang baru adalah panggilan Tuhan untuk membawa kita ke level yang lebih tinggi, atau bahkan level yang lebih dalam dengan iman dan ketaatan. Dan yang kedua, ketidaknyamanan adalah alat Tuhan untuk membentuk dan mempersiapkan kita untuk rencananya yang lebih besar. Dan yang ketiga, percayalah bahwa di tengah musim yang baru yang sekalipun sulit, Tuhan sedang bekerja membuat jalan dengan sengaja di padang gurun kehidupan setiap kita. Saudara, sambil tunggu pertanyaan masuk, saya mau flashback sedikit apa yang terjadi 8 bulan yang lalu. Waktu pertama kali Tuhan memberikan tempat ini, kita lagi gak cari-cari tempat. Saya lagi makan di tempat sepupu saya, karena dulu ada Ginza di sini. Restoran Ginza itu punya sepupu saya. Saya lagi makan di situ, selesai makan, sepupu saya datang. Dia bilang, saya baru meeting sama yang punya PVJ. Dia bilang, oh gitu? Terus gimana kok? Iya, dia bilang, mau buka gereja gak di PVJ? Ah, yang benar, saya bilang. Benar. Ya udah gini deh, saya bilang. Ini kan jam 1. Kalau jam 2 dia bisa ketemu sama saya mau deh ketemuan dulu aja, kita ngobrol. Oke. Dia WhatsApp. Owner dari PVJ ini orang sangat sibuk. Saya jelas nggak lebih sibuk dari owner itu. Tetapi, saudara, tiba-tiba, itu jam 2, dia bilang begini, oke, bisa. Dan ownernya turun langsung. Biasa kalau di PVJ ada bagian listing, itu nggak langsung owner. Di atas listing ada bagian direktur, baru kemudian ada owner. Tapi ini tiba-tiba ownernya bisa ketemu langsung. Lalu dia ngobrol, dia nggak kenal saya juga baru ketemu beliau. Tetapi dia bilang gini, ayo Van, sok coba aja. Ya coba ya nanti saya ngobrol dulu, karena saya punya pimpinan, saya harus izin dulu, saya bilang. Oke. Nah, singkat cerita, ngobrol sama Pak Niko. Tapi kelihatannya kayak suasana kurang pas, akhirnya saya mengusulkan, Om, kayaknya nggak pas nih, kita cancel aja ya. Akhirnya Om Niko bilang, ya udah Van, cancel. Itu bulan Mei 2023. Jadi setelah itu tidak ada lagi pembicaraan. Juni, Juli sudah berlanjut, kita sudah cancel ke pihak PVJ. Juli di meja makan, lagi saya temenin Om Niko makan siang, tiba-tiba Om Niko bilang begini, Van, coba deh, kalau memang kamu punya hati, coba jalan. Gimana Om maksudnya? Coba jalan itu PVJ. Ah enggak Om, enggak lah, saya bilang, enggak usah, jangan. Coba.
Kalau enggak kamu enggak akan bisa jadi nanti. Semua kita berdarah-darah, baru ada hari ini. Oh gitu Om? Om yakin Om dapat dari Tuhan? Saya bilang. Yakin. Kalau enggak yakin Om enggak akan ngomong. Ya oke lah, kalau Om yakin, saya yakin juga lah. Ayo jalan. Gitu ceritanya saudara. Tapi saudara begitu masuk sini, singkat cerita. Saya mau cerita bagaimana Tuhan sengaja bikin jalan. Waktu singkat cerita kita negosiasi sampai akhirnya deal. Saya baru tahu ternyata tempat ini masih ada kontrak. Tempat yang kita duduk ini masih kontraknya punya CGV dengan pihak PVJ. Itu masih sekian tahun. Jadi bukan gara-gara habis kontrak, perlu kontrak baru. Bukan. Dia masih jalan, ini bioskop jalan saudara tadinya. Jadi setelah selesai ngobrol sama owner bilang begini, Van, tapi walaupun kita sudah deal, nanti saya akan tanya dulu ya, CGV-nya mau nggak direlokasi? Jadi ini belum tentu jadi Om. Iya, kalau CGV-nya mau, kamu bisa. Saudara, apa ajaibnya Tuhan? Tuhan bisa dengan sengaja membuat jalan. Ajaibnya adalah, saudara, bukan cuman CGV-nya mau direlokasi. Semua barang-barang CGV ditinggalin di sini. Tidak ada yang dibawa kecuali proyektornya. Udah gak bisa dipakai. Layar proyektor aja ditinggal. Sofa-sofa yang saudara duduk di depan itu semua bekas punya CGV. Kita gak beli. Air condition, semua ini AC. Ditinggal. Betapa ajaibnya Tuhan kita, amin. Kalau Tuhan mau dengan sengaja dia bisa bikin jalan sekalipun di tengah kemustahilan. Mustahil buat saya. Peredam ini peredam yang sangat bagus kualitasnya. Ditinggal begitu saja. Semua karena apa? Karena Tuhan dengan sengaja membuat jalan di padang gurun. Amin. Saudara, saya nggak tahu keadaan saudara. Tetapi gereja ini menjadi saksi. Bahwa kalau Tuhan bisa membuka jalan di padang gurun. Supaya saudara bisa beribadah hari ini. Tuhan bisa membuka setiap jalan-jalan. Padang gurun, Tuhan bisa buka jalan. Dan membuat sungai-sungai di padang belantara dalam kehidupan Anda. Amin. Amin. Baik, kita akan baca beberapa pertanyaan. Oke. Bagaimana kita yakin untuk melangkah ke musim baru dan tahu kalau itu dari Tuhan? Damai sejahterakah? Bukannya keluar dari nyaman itu terkesan hilang damai sejahtera. Oke. Saudara tolong pisahkan antara ketidaknyamanan dengan hilangnya damai sejahtera. Saudara, dalam kasus saya di gereja ini, kalau mau bilang nyaman, saya lebih nyaman di Aruna dong. Saudara yang ikut sama-sama saya dari Aruna, jelas Aruna lebih nyaman buat saya. Kenapa? Saya nggak perlu pusing soal plafon bocor, karena sudah ada yang urus. Saya nggak usah pusing soal bayar listrik, karena memang sudah ada yang urus. Saya nggak usah pusing soal pintu rusak, karena sudah ada yang urus. Saya harus masuk di dalam zona yang tidak nyaman. Belajar yang namanya bagaimana pembangunan, bagaimana membuka tembok pemisah antara dua ruangan yang tingginya 9 meter, panjangnya 20 meter. Saya belajar gimana sih ngitung listrik dan dayanya, cukup gak sih satu gereja ini dengan listrik sekian. Itu gak nyaman. Tetapi bukan berarti saya kehilangan damai sejahtera. Karena waktu saya melangkah, damai sejahtera itu tinggal di sini. Saudara bisa bedain ya. Sometimes ketidaknyamanan itu tidak ada hubungan dengan damai sejahtera. Justru damai sejahtera adalah kunci pertama untuk kita tahu itu adalah jalan yang ditunjuk Tuhan atau bukan. Karena seringkali kalau bukan dari Tuhan, pasti gak ada damai sejahtera. Tetapi kalau dari Tuhan, sekalipun gak nyaman, damai sejahtera ada di sana. Oke? Semoga itu menjawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Mengapa Tuhan kesannya gak adil? Orang benar malah kelihatannya kalah berkat dengan orang tidak percaya. Oke. Keadilan Tuhan tidak bisa kita pandang dengan cara keadilan manusia. Tetapi saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang adil. Nah, saudara begini. Saya punya quotes buat saudara begini. Saat engkau tidak bisa melihat jalanmu, percayalah kepada hatinya Tuhan. Saya ulang ya. Saat engkau gak bisa lihat jalan Tuhan, jalanmu buntu, banyak masalah. Satu hal yang kita harus percaya apa? Hatinya Tuhan. Karena dia adalah Bapa yang baik. Dia tidak mungkin memberikan ular kepada yang minta roti. Itu firman berkata. Artinya, sebagai Bapa yang baik,
pasti dia akan berusaha sedemikian rupa memberi yang terbaik untuk setiap kita. Ada amin? Jadi kalau bicara kenapa Tuhan gak adil, coba kembali lagi kepada hal yang mendasar. Apakah yang kau lihat tidak adil itu adalah saat orang lain melakukan lebih dari yang kau lakukan, yang tidak kelihatan, engkau tidak perhitungkan. Kenapa? Seringkali kita bilang gini, Tuhan gak adil, dia lebih diberkati. Tapi kita gak tahu usahanya, jatuh bangunnya, kerja kerasnya. Yang kita gak bisa lihat oleh mata kita. Sekali lagi, saudara dengarkan ini perlahan. Apa yang tidak kita lihat bukan berarti tidak terjadi. Betul gak sih? Karena mata kita terbatas melihat ya. Apa yang tidak kita lihat, belum tentu itu nggak terjadi. Bisa jadi ada usaha-usaha orang yang luar biasa, yang kita sendiri nggak tahu, ternyata dia memang melakukannya, tanpa kita melihatnya. Atau sebaliknya, kita sekarang hari ini lebih berhasil dari orang lain. Orang lain sirik sama kita dan berkata, kenapa lu lebih berhasil? Lalu nggak tahu waktu lu masih main ke dugem, lu ngapain? Gua udah sungguh-sungguh dagang. Waktu lu lagi happy-happy zaman kuliah, gua boro-boro happy, gua usaha. Orang nggak tahu. Apa yang tidak kita lihat belum tentu itu tidak terjadi. Dan saudara dengar ini, rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Nah, pastilah. Jadi percayalah, Tuhan adil. Bukan Tuhan tidak adil. Ada waktunya. Saudara belum diberkati hari ini, tenang, ada waktunya. Karena berkat orang fasik disimpan untuk orang benar. Itu Alkitab pencatat. Ya, oke? Kadang apakah pesan Tuhan bisa datang dalam bentuk impresi dorongan hati? Sangat bisa. Bagaimana kita membedakannya dengan keinginan atau dorongan sebagai manusia? Diuji. Dengan cara apa? Minta tanda. Waktu awal Paniko bilang, Van, jalan PVJ. Dalam hati saya pun menguji. Tuhan, kalau betul PVJ ini dari Tuhan, saya minta beberapa tanda. Dan ketiga tanda yang saya minta, tiga-tiganya Tuhan penuhi. Artinya, saya bukan cuma melangkah karena ada otoritas di atas saya, tetapi karena saya percaya memang ini cara Tuhan. Minta tanda, sampai tanda-tanda itu digenapi. Tapi tolong jangan minta tanda yang ngawur. Ya, contoh tanda yang ngawur. Khususnya anak-anak muda, saudara ya, suka tandanya gini. Ini kan di bawah ada eskalator tuh kalau ke kiri ya saudara ya. Kita nunggu di bawah, terus kita bilang gini, Tuhan, saya minta jodoh lah. Yang turun pertama dari eskalator itu pasti jodoh saya. Terus begitu turun nenek-nenek. Itu namanya tanda yang konyol. Jangan minta tanda yang konyol. Mintalah tanda yang memang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Seperti Gideon. Dia minta tanda, Tuhan kalau memang kau memilih aku, biarlah kulit ini, ya dia pakai kulit binatang. Kulit binatang yang aku taruh di luar ini, kulitnya basah, sekelilingnya kering. Terjadi. Padahal itu hujan. Dia minta tanda sekali lagi gak yakin. Tuhan kali ini saya minta dibalik. Kulitnya kering, sekelilingnya basah. Dan terjadi lagi. Itu kan tanda supranatural. Tapi batasannya gini. Jangan minta tanda yang mencobai Tuhan. Tuhan, kalau memang betul saya boleh melakukan ini. Biarlah Tuhan. Kalau saya nanti ke diskotik, saya pulang, saya tetap kuat di dalam Tuhan. Ya itu namanya mencobai Tuhan. Jangan minta tanda yang mencobai Tuhan. Ya, jadi batasannya jelas. Kita minta tanda yang supranatural, tapi jangan mencobai Tuhan. Oke? Terima kasih Pastor, khotbahnya sangat menguatkan saya. Haleluya, puji Tuhan. Berarti itu memang buat saudara. Bagaimana cara saya melihat ada rencana Tuhan? Ini pertanyaan terakhir. Waktu saya habis. Bagaimana cara saya melihat ada rencana Tuhan di balik ketidaknyamanan di tempat kerja? Bertahan atau mencoba cari pekerjaan baru? Oke, ini banyak banget dialami, khususnya untuk generasi Z. Ya, saudara perlu melihat begini, ada kala di mana memang kita sudah selesai, ya kita melangkah keluar. Ada kala memang itu adalah ujian untuk kita bertahan, karena memang Tuhan mau mengasah kita. Bedainnya gimana? Balik lagi, kita perlu kepekaan rohani. Dan sejujurnya, hati nurani kita ada Roh Kudus di situ. Dan Roh Kudus seringkali bicara, walaupun suaranya perlahan. Tapi kadang, karena keinginan pikiran kita lebih kuat, kita tepis Roh Kudus. Nah, mari kembali, jangan pakai pikiran. Bawa Roh Kudus dalam setiap keputusan. Tanya Roh Kudus, bagaimana? Apakah ini saya harus tetap bertahan? Tanya Roh Kudus, karena kita punya Roh Kudus. Saudara tolong aktifkan Roh Kudusmu. Seringkali Roh Kudus tidak aktif karena kita tidak mengajak dia berkomunikasi.
Aktifkan Roh Kudus. Saudara, satu kali. Ini terjadi dalam kehidupan saya. Anak saya waktu itu masih usia, yang kembar masih usia 2 tahun. Waktu itu saya gak bisa lupa, di hari lebaran tiba-tiba anak saya kena disentri berat. Dan sampai mohon maaf, buang airnya keluar darah. Anak 2 tahun, badan menggigil, biru saudara. Dan hari lebaran, saya panik sekali. Sama istri panik sekali sampai jam 1 malam. Saya ambil anduk setengah basah saudara. Saya andukin anak saya. Karena panasnya udah hampir 40. Biru. Takut step. Singkat cerita panasnya sedikit turun kita terus jaga. Pagi-pagi pasti saya harus bawa rumah sakit. Saudara, hari lebaran rumah sakit semua dokter-dokternya pada nggak ada. Singkat cerita, saudara, waktu saya berdoa, Tuhan, ini udah H+1 rumah sakit, H+1 lebaran. Jadi saya bawanya besoknya kan. Tuhan tolong dong, Roh Kudus tolong dong. Saya harus pilih dokter siapa? Nah, tetap kita harus melakukan bagian kita. Saya telepon rumah sakit, saudara. Ada dokter siapa? Dia sebutin beberapa dokter. Sungguh gak ada yang kenal. Dan memang gak kenal dokter saya mah. Terus udah gitu, dari setiap namanya saya cuma doa sederhana sama Roh Kudus. Roh Kudus, tolong pilihkan dokter yang tepat. Tiba-tiba waktu dia ngomong dokter, saya sebut gak apa-apa ya. Karena memang dokter ini berjasa dalam kehidupan anak saya. Dokter Frankie, dia bilang. Cocok nih, kayaknya Frankie nih. Cocok nih, gitu. Dari sini nih ada nih. Oke, dokter Frankie, daftar, dokter Frankie. Daftar, saudara. Tahu gak apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Dalam keadaan panik, ini anak harus cepat diberesin, saudara ya. Namanya juga lagi disentri. Kasihan, karena bisa dehidrasi. Kita bawa cepat-cepat saudara ke rumah sakit saya dan istri. Sambil istri urusin administrasi, saya nunggu. Nah ini bedanya kalau dituntun sama Roh Kudus ya. Ada damai sejahtera. Nah tiba-tiba sambil nunggu dokter datang, mohon maaf. Anak saya BAB di pempes. Tapi pempesnya gak nampung. Jadi kemana-mana saudara. Jangan cerita siapa-siapa saudara ya. Aduh panik saya juga. Alah kena sofa. Sofa di rumah sakit saudara. Alah. Aduh gimana, aduh cepet bawa ke WC, gitu kan. Jadi cepetlah kita bawa ke toilet, saudara. Saya cepet cari si mbak, aduh punten pisan mbak, ini anak saya. Buang air, tolong dibersihkan. Iya. Lagi saya nyari si mbak, balik lagi, udah ada orang yang duduk lagi. Alah, gimana, ya udahlah berkatlah itu buat dia, begitu kan. Waduh, ya udahlah, udah pokoknya buru-buru saya saudara ya. Nah udah gitu, buru-buru ke toilet saya ngejar istri saya. Sambil ngajar istri saya ke toilet, saya juga pengen buang air kecil. Jadi saya ke WC, buang air kecil. Waktu saya lagi nongkrong buang air kecil, tiba-tiba sebelah urinoir, ada dokter masuk. Saya lihat, ini nih kayaknya dokternya nih. Ternyata betul ada namanya, Frankie. Ini dokternya nih. Itu ngantri di dalam panjang, saudara. Jadi saya ngomong sama si dokter, dok, sambil di urinoir kan. Biasa kan gak ada kerjaan kalau di urinoir kan. Dok. Ini anak saya dok, ini lagi gini-gini dok, ini pasien dokter gini-gini. Oh, ya, gini, mending periksa dulu fesesnya, jangan ke dokter dulu, nanti bolak-balik. Sok ke lab, periksa fesesnya. Dia udah BAB belum? Aduh, pas pisan, baru dok. Baru pisan bikin masalah dalam hati ya. Ya udah, itu aja nanti bawa itu pempesnya, bawa ke lab katanya begitu ya. Ya udah, akhirnya kita bawa ke lab. Jadi nggak ke si dokter, nama kita dipanggil pokoknya dilewat, tapi si dokter udah kasih tanda ke si suster. Pokoknya nanti pasien yang atas nama ini begitu beres dari lab langsung masuk aja. Nah, saudara di lab kita nunggu sekitar 20 menit, keluar hasil langsung kita masuk ke dokter. Saudara, di dokter langsung bisa didiagnosa, oh kamu ini disentri, ini obatnya, selesai. Singkat cerita, sembuh. Saudara coba bayangkan, kalau saya tidak tanya Roh Kudus, hal sederhana loh. Saya bisa salah langkah. Dan apa yang terjadi? Waktu saya salah langkah, saya akan lama nunggu dokter. Saya harus tunggu lagi anak saya untuk bisa cek lab. Dan saya harus tunggu lagi di lab. Lalu saya harus kembali lagi ke dokter. Berapa lama waktu yang saya harus habiskan? Apakah kebetulan saya ketemu dokter di toilet? Tidak. Tuhan dengan sengaja membuat jalan di padang gurun. Bahkan membuat sungai di padang belantara. Buat anak-anaknya. Amin. Hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Sometimes hal yang gak nyaman dalam pekerjaanmu hari ini, itu adalah cara Tuhan untuk membuka jalan di padang gurun. Dan engkau lihat terobosan terjadi melalui yang tidak nyaman. Amin. Saya berdoa sungguh-sungguh saudara semua
bisa alami terobosan di musim yang tidak nyaman. Baik, yuk kita sama-sama bangkit berdiri.